Halo anak kelas 6, apa kabar? Pak Daniel harapkan semuanya dalam kondisi sehat semuanya ya. Ingat, tetap jaga kesehatan, itu yang paling penting ya. Tetap jaga kesehatan supaya kalian bisa tetap produktif, supaya kalian bisa tetap terus belajar dan semangat belajar ya. Ya. Di tahun ajaran ini kalian akan tetap belajar komputer bersama Pak Daniel. Pak Daniel akan dampingi kalian untuk belajar komputer. Dan di kelas 6 ini Pak Daniel beritahukan bahwa materi komputer di kelas 6 ini adalah pengulangan materi mulai dari kelas bawah ya. Sehingga nanti semua materi akan diulang, sehingga nanti ketika kamu lulus dari kelas 6 ini, dari SD Santa Maria 3 ini, kamu akan, sebelum lulus kamu akan diuji materi-materi komputer mulai dari mengetik, Excel, PowerPoint, Microsoft Publisher, semua akan diuji, sehingga nanti kalian ketika lulus akan mendapatkan sertifikat, dan di belakang sertifikat itu akan ada nilai. Oleh karena itu materi pada kelas 6 ini berisi pengulangan materi yang lalu ya. Nah, langsung saja ya, untuk menghemat waktu dalam pembelajaran kali ini ya. Yang awal ini kita akan mengulang lagi belajar tentang Microsoft Word. Kalian masih ingat gak Microsoft Word? Apa Microsoft Word itu? Microsoft Word adalah program aplikasi dari Microsoft untuk mengolah kata ya. Nah, pada kali ini Pak Daniel akan ajak kalian untuk mengingat kembali bagaimana membuat tabel dan grafik. Nah, hari ini Pak Daniel akan ajak kalian mengingat kembali cara membuat tabel dan grafik. Sudah lupa apa masih ingat? Ya, Pak Daniel harapkan masih banyak yang ingat ya. Nah, apa yang perlu kalian buat? Nah, yang kalian perlu buat adalah pertama, kalian buat tabel jadwal pelajaran kelas 6. Jadwal pelajaran kelas 6. Seperti ini contohnya. Pak Daniel tidak buat dari awal, dari nol. Kenapa? Pertama, kalau kalian sudah pernah belajar Microsoft Word, sehingga Pak Daniel nggak perlu ajari dari awal lagi ya. Yang kedua, Pak Daniel bikin kamu kreatif. Kreatif itu artinya apa? Kreatif itu berani mencoba. Jadi ketika kalian nanti bertemu dengan tampilan Microsoft Word yang beda dengan yang Pak Daniel demokan, kalian tidak perlu bingung. Karena apa? Karena kata kuncinya supaya kamu pinter komputer adalah berani mencoba. Berani mencoba ya. Salah tinggal diandu, tidak usah takut salah ya. Salah lagi diandu lagi, masih salah lagi diandu lagi, tidak usah takut meledos komputernya, aman kok ya. Diandu juga gratis, jadi tidak usah takut salah ya. Rajin mencoba. Oke, nah baik, langsung Pak Daniel mulai ya. Pertama, jangan lupa untuk membuat tabel jadwal pelajaran, diberi judul ya. Misalnya ditambahi kelas 6 juga boleh, kelas 6. Nah, misalnya judulnya gini ya. Pertama, diberi judul. Kemudian kalian buat tabel. Pak Daniel ingatkan lagi, ketika membuat tabel, baik kalau kamu mengetahui membutuhkan berapa kolom dan berapa baris. Masih ingat gak apa itu baris, apa itu kolom? Kalau kolom itu garis yang tegak lurus, yang berdiri. Kalau baris atau bahasa Inggrisnya row, itu garis yang mendatar. Nah, coba kalian bisa hitung nggak? Tabel ini terdiri dari berapa kolom dan berapa baris? Nah, ini Pak Daniel tunjukkan aslinya itu seperti ini tabelnya itu. Aslinya itu seperti yang di bawah anak-anak ya. Yang di atas ini adalah hasil Pak Daniel sudah gabungkan sel-selnya atau kotak-kotaknya itu Pak Daniel gabungkan seperti aslinya seperti ini. Nah, kalian bisa tahu ini berapa baris dan berapa kolom. Kita hitung kolomnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolom. Barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti kolomnya 6, row-nya atau barisnya 4. Cara membuatnya di mana? Nah, di sini. Kalian bisa langsung buat di sini 4 kali 6 ya. 4 kali 6, atau kalian bisa buat di sini. Kalian isikan kolomnya berapa?
4, row-nya berapa? 6. Ketika kalian klik OK, nanti akan tercipta sebuah tabel. Ya. Terus kalian setelah itu kalian isikan seperti ini contohnya. Jadi kelas, hari, sini kalian tiru aja di sini. Kelas, hari, terus Seninnya di bawahnya. Ini dibiarkan kosong, ditiru aja wis, ditiru aja kalau kalian bingung. Ditiru aja. Ya, kalian isikan. Oke, paham ya? Ya. Kalau sudah terisi dengan data, sudah terisi dengan jadwal pelajarannya, sekarang proses merapikan. Supaya rapi, kalian harus bisa menyatukan selnya atau menyatukan kotak-kotaknya itu, ya. Bagaimana caranya? Nah, ini perhatikan. Harinya mau Pak Daniel jadikan satu ini kotak-kotaknya. Gimana caranya? Nah, ada dua cara sih. Yang pertama, kalian klik kanan mid cell. Ini kata kuncinya mid cell. Ini kalau kalian klik, nah, maka dia sudah menyatu. Sudah menyatu. Kalau cara lainnya mid cell-nya di mana ya? Tabel desain, layout, mid cell. Ya, nanti kalian carilah. Intinya bisa diklik kanan mid cell, ya. Sekali lagi Pak Daniel ingatkan, ketika tampilannya beda dengan Pak Daniel, kamu tidak usah bingung, cukup berani mencoba, ya. Kalau punya Pak Daniel ini Office 365, punya kalian belum tentu, bisa jadi Office 2007, bisa lagi Office 2019, bisa jadi Office 2010, ya macam-macam jenis Office yang tentunya tampilannya belum tentu sama persis. Nah, tinggal kalian cari, tadi Pak Daniel sudah beritahu kata kuncinya, cluenya adalah split cell ini, mid cell. Ini kelasnya ini Pak Daniel jadikan satu ya. Pak Daniel drag and drop, terus klik kanan, pilih mid cell, ini kata kuncinya. Kalian cari sampai ketemu, ya. Di icon-icon sini juga ada sebenarnya. Ada mid cell itu ada, ya. Nanti coba dicari. Oke. Sekarang Pak Daniel mau merapikan tulisan kelas ini. Lihat ini, tulisan kelasnya yang atas itu di tengah kan. Nah, ini Pak Daniel mau jadikan di tengah juga. Bagaimana caranya? Ya, kalian klik dulu ya, klik yang mau ditata. Setelah itu kalian pilih layout. Nah, ini ada gambar, cari yang tengah ya. Sekali lagi disesuaikan dengan office-mu ya. Kalau punya Pak Daniel di sini tempatnya, pilih yang tengah. Oke ya. Sekarang kita buat tulisan angka 6 dan kita satukan sama, di drag and drop di blok mana yang ingin dijadikan satu, klik kanan, pilih mid cell. Nah, kemudian ditaruh di tengah. Nah, sudah mulai rapi kan? Tinggal kalian atur. Wah, ini seni suaranya Pak Daniel pingin lebarkan, boleh Pak Daniel, boleh dilebarkan aja. Nah, maka kan besar. Ini dilebarkan ya, sekalian atur, kalian buat semenarik mungkin ya. Bahkan kalau bisa buat lebih menarik dari Pak Daniel ya. Yang menarik, yang rapi. Gitu anak-anak ya. Mengerti ya? Nah, baik. Pak Daniel harapkan ini kalian sudah cepat mengerti ini karena tinggal mengulang materi yang lalu. Sekarang kita akan belajar selanjutnya membuat grafik. Tabel sudah bisa, sekarang membuat grafik. Nah, membuat grafik seperti ini anak-anak. Membuat grafik jumlah laki-laki dan perempuan di kelasmu. Di kelasmu itu nanti jumlah laki-lakinya 19, jumlah perempuannya 20. Nah, gimana supaya bentuk grafik seperti ini? Nah, Pak Daniel akan ingatkan lagi caranya ya. Gampang ini. Pertama, kalian harus tahu dulu datanya. Jadi sehingga kamu buatkan tabel di sini supaya kamu mudah mengingat bahwa laki-lakinya 19, perempuannya 20. Itu dulu kalian buat tabel seperti itu. Ya. Selanjutnya, kalau sudah buat tabel, tinggal kamu buat grafiknya. Bagaimana cara membuat grafik? Ini Pak Daniel hapus supaya Pak Daniel bisa dimukan dari awal ya. Pertama, pilih insert, terus kata kuncinya chart. Kalian cari sampai ketemu chart. Nah, setelah itu kalian tinggal kamu pilih kolom ya, pilih tampilan seperti apa yang diinginkan.
pilih yang pertama aja, klik OK. Oke, sudah muncul. Ketika muncul grafik, maka secara otomatis kalian akan ditawarkan untuk mengubah data ini. Datanya ini, grafiknya nih, ini ngerubahnya itu dari sini. Nah, ada tampilan semacam Excel ini. Ini yang harus dirubah. Ya, ini dirubah sesuai dengan data yang sudah kamu tulis tadi. Jadi ini dirubah, misalnya yang ini jumlah, yang ini laki-laki, yang ini perempuan. Nah, yang laki-lakinya 19, yang perempuannya 20. Nah, langsung otomatis ini kalau kalian lihat grafiknya. Nah, otomatis. Oke. Sekarang Pak Daniel akan hapus semuanya. Akan hapus yang tidak digunakan. Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang ini kotaknya kan terlalu besar ini. Oh, ini juga dihapus aja, ini nggak ada gunanya ini. Delete. Oh, udah bisa. Ini ya, kotaknya ini kan terlalu besar. Ini harus kamu kecilkan supaya ini lebih rapi nanti gambar grafiknya. Ini gambar grafiknya harus lebih rapi. Ini harus dikecilkan. Caranya mengecilkan, paskan kursornya atau mouse-nya di pojok, terus kalian kecilkan seperti ini. Sudah selesai, gitu aja. Ini boleh kamu tutup, boleh disilang. Sudah selesai. Nah, untuk mempercantik, untuk memperbagus, nah, tinggal dipilih ini. Kamu pilih cat desain, di sini ada macam-macam. Boleh kamu rubah mana yang menarik, mana yang bagus menurutmu. Ya, begitu anak-anak ya. Ini materi 1 untuk hari ini seperti ini. Ya. Nah, tagihan tugasnya itu nanti akan Pak Daniel buka form tugasnya itu pertemuan berikutnya. Jadi hari Jumat depan kamu punya banyak waktu untuk belajar mencoba seperti ini kamu buat. Nah, nanti ketika pertemuan berikutnya Pak Daniel akan bukakan form seperti biasanya, seperti kelas yang lalu itu, kelas 5 yang lalu. Pak Daniel buatkan form, terus kamu kumpulkan di Google Form pada GCR-nya Pak Daniel, pada kelasnya Pak Daniel. Begitu anak-anak ya. Nanti ya, hari ini kalian sudah belajar pertama membuat grafik. Yang kedua membuat tabel atau terbalik tadi ya, membuat tabel kemudian grafik, sama aja. Ya, Pak Daniel harapkan ini kalian coba, kalian buat ya. Nah, terus disimpan karena nanti akan Pak Daniel buatkan form untuk mengumpulkan tugas yang kalian sudah buat. Oh ya anak-anak, jangan lupa menyimpannya itu 2 kali. Yang pertama menyimpan biasa, yang seperti kamu simpan biasa dalam bentuk Microsoft Word. Yang kedua simpan dalam bentuk PDF. Ya, simpan dalam bentuk PDF. Kenapa PDF? Supaya tidak berubah formatnya. Kalau nggak PDF nanti formatnya jadi berantakan biasanya. Gimana supaya formatnya jadi PDF? Ya, kalau di Pak Daniel di sini file, save, kalau ya save as, pilih save as ya. Kemudian ini tipe datanya kamu pilih yang PDF. Jadi setelah kamu beri nama misalnya ya, materi 1 kelas 6, Pak Daniel simpan di sebentar, Pak Daniel folder dulu. Nah, ini Pak Daniel nanti waktu pengumpulan minta yang format PDF ya. Ini PDF supaya nanti formatnya itu tidak berantakan ketika dikumpulkan di GCR ya. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi Pak Daniel tidak bisa berantakin ini, mau diedit sudah tidak bisa. Nah, selain itu kalian simpan biasa dalam bentuk format Microsoft Word. Gitu anak-anak ya. Jadi nanti simpan dalam bentuk PDF. Baik anak-anak, dari Pak Daniel cukup sekian ya, dicoba di rumah, jangan mudah menyerah dan tetap jaga kesehatan. Tetap sehat ya.
Oke, nurut sama orang tua ya, supaya tetap sehat. Sampai jumpa lagi anak-anak, sampai ketemu lagi dengan Pak Daniel. Tuhan memberkati.